Ya, prediksi Timnas Indonesia versus Australia. Jangan kaget kalau King Indo gebuk Sockers di SUGBK. Ya, Timnas China usai dibantai Jepang, pelatih Ivan Kovic dihujat hingga akal-akalan ubah jadwal kontra Indonesia. Ya, wahai supporter Timnas Indonesia, simak pernyataan dari Martin Paes. Dan yang terakhir, sombongnya pelatih Timnas Malaysia usai raih gelar juara hingga geser ranking FIFA Timnas Indonesia. Kami punya pemain yang berkualitas. Nah, simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk kalian. Ya, King Indo, julukan baru Timnas Indonesia dari netizen tanah air punya peluang untuk mengalahkan Australia saat kedua tim bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Australia dalam matchday kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga ini, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di atas kertas, Indonesia kurang diunggulkan pada laga ini karena kalah superior dari Australia dalam sejumlah hal. Dalam ranking FIFA, Indonesia terpisah 106 anak tangga dari Australia. Bahkan rekor head-to-head kedua tim juga jomplang. Indonesia dan Australia sudah berhadapan sebanyak 19 kali. Dari jumlah duel tersebut, Australia menang sebanyak 15 kali, imbang 3 kali, dan hanya kalah sekali dari Indonesia. Tapi kalau berbicara soal performa terkini, ada kasus Sinteyong punya peluang untuk membuat kejutan di pertemuan ke-20 nanti. Pasalnya, Indonesia dan Australia memetik hasil yang kontras pada matchday pertama. Timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin di markas Arab Saudi setelah bermain imbang dengan skor 1-1. Dan Indonesia bahkan sempat unggul lebih dulu lewat aksi Ragnar Oratmangun pada menit ke-19 sebelum dibalas Musab Fas Al-Juwair di injury time babak pertama. Adapun Australia dipermalukan Bahrain di kandang sendiri. Selain itu, fakta tuan rumah juga bakal menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Maka dengan dukungan puluhan ribu supporter yang memenuhi SUGBK, daya juang para pemain Indonesia diyakini bakal semakin meningkat. Ya, maka dengan begitu rasanya tidak berlebihan kalau memprediksi Indonesia bakal menang tipis atas Australia dalam pertandingan besok. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes tidak sabar merumput untuk pertama kalinya di SUGBK Jakarta ketika skuad Garuda menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa esok. Saya tidak sabar bermain di SUGBK, mendengar chant atau nyanyian dukungan dari para supporter juga, kata Paes. Ya, penjaga gawang berusia 26 tahun ini menilai supporter Indonesia sangat luar biasa dalam memberikan dukungan kepada tim nasionalnya. Namun Paes menyebut dirinya baru menyaksikan hal ini lewat video. Saya melihat beberapa potongan video dan itu sangat luar biasa ya. Juga bagaimana fan bersama-sama menyanyikan Tanah Airku itu begitu pertandingan selesai, ujarnya. Oleh karena itulah Martin Paes meminta dukungan penuh supporter untuk Timnas Indonesia ketika menghadapi Australia. Ya, pesepak bola yang berkarir di FC Dallas itu menegaskan akan memberikan yang terbaik di lapangan, begitu juga dengan para pemain lainnya. Kami sudah melakukan pemulihan fisik. Kami terus berlatih untuk mempertahankan rasa dan intensitas kami terhadap pertandingan. Kami juga mengasah kekompakan dan fokus untuk melawan Australia, kata Paes. Ya, Martin Paes juga menegaskan bahwa kepercayaan diri Timnas Indonesia sedang tinggi setelah berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi di Jeddah dengan skor 1-1. Pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat dini hari kemarin. Paes pun juga menilai performa Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi bagus, terutama saat bertahan. Laga melawan Arab Saudi itu sendiri menjadi pertandingan debut Paes untuk Indonesia. Kami memperoleh hasil seri di tengah laga tandang yang sulit di Arab Saudi. Di sana kami menunjukkan kemampuan kami. Ya, secara pertahanan kami bagus. Jadi semoga saja berlanjut di laga melawan Australia nanti, ujarnya. Pelatih Timnas Malaysia, Pau Marty Vicente, memberikan reaksi setelah tim besutan ya.
yaitu Harimau Malaya meraih gelar juara hingga menggeser ranking FIFA Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Malaysia baru saja merebut gelar juara Pesta Bola Merdeka 2024 usai menaklukkan Lebanon di partai final pada Minggu kemarin. Harimau Malaya sukses menumpaskan wakil Timur Tengah itu dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal dari Romel Morales. Selepas menorehkan, Pak Marty Vicente mengatakan Malaysia berjuang keras untuk mencetak gol dan menahan tekanan dari tim peringkat 116 dunia itu. Dikatakan para pemain Harimau Malaya mampu menampilkan aspek taktis sesuai rencana dan layak mengalahkan lawan asal Timur Tengah tersebut. Kami melalui laga yang sulit dengan tantangan dari Lebanon, namun Harimau Malaya memang pantas menang hari ini. Di babak pertama kami tampil sangat baik dan kami menghadapi lawan yang sangat mengandalkan fisik. Tentunya sangat sulit. Dan kami juga sempat mencetak skor 1-2 lewat serangan balik namun tidak berhasil. Ujar Pak Marty. Lebih lanjut, dia dengan bangganya mengatakan bahwa Malaysia juga punya deretan pemain berkualitas yang siap diturunkan kapanpun usai meraih titel juara. Semua pemain sangat bagus. Ini adalah pesan bagus bahwa semua pemain harus siap beraksi. Kami punya 26 pemain berkualitas untuk dimainkan dan saya sangat senang. Sang pelatih memang sangat bangga sebab skuad Malaysia menjadi juara Pesta Bola Merdeka setelah 31 tahun tidak melakukannya. Menurut footballranking.com, kemenangan atas Lebanon membuat Malaysia meraih tambahan poin. Perolehan poin ini membuat Harimau Malaya melonjak 3 tangga ke peringkat 131 dunia. Malaysia berhasil menggeser sejumlah negara seperti Timnas Indonesia di posisi 132, Rwanda 133 dan Gambia 134. Sudah diprediksi sebelumnya tim langganan Piala Dunia yaitu tim Samurai Biru julukan Jepang mengamuk usai menebas Tiongkok dengan skor telak 7-0 pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Saitama Stadium 2002 pada Kamis 5 September kemarin. Pelatih timnas China Branko Ivankovic menyesali kekalahan telak ketika menghadapi Jepang dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan memalukan di Saitama melawan tim peringkat teratas Asia adalah kekalahan terburuk China dalam kualifikasi Piala Dunia. Mereka hanya kurang 1 gol dari rekor kekalahan 8-0 dari Brazil di tahun 2012 silam. Jepang memang bukan hanya salah satu tim terkuat di Asia, tapi juga tim kelas dunia, kata Ivankovic. Kami secara khusus fokus pada pertahanan selama persiapan pertandingan. Tetapi kami kebobolan terlalu banyak gol selama pertandingan dan beberapa di antaranya seharusnya tidak terjadi, ujarnya lagi. Mantan kapten timnas China Fan Ziyi melontarkan kritik tajam. Menurut dia, terlalu mudah bagi Jepang untuk mencetak gol setelah Samurai Biru mencetak 5 gol di babak kedua. Kalau tidak jauh dari sini, saya akan benar-benar melompat ke sungai Huangpu. Kami bisa menerima bahwa Anda kalah dari Jepang, tapi sangat buruk membiarkan lawan mencetak gol dengan mudah. Ungkapnya. Ivankovic sendiri punya sedikit waktu untuk memulihkan kepercayaan diri timnya sebelum menjamu Arab Saudi di Dalian Stadium pada hari Selasa 10 September esok. Baru-baru ini Federasi Sepak Bola China pun ingin mengubah jadwal pertandingan timnas Indonesia dan China ketika kualifikasi Piala Dunia nanti. Walaupun nampak sebagai strategi yang licik untuk melemahkan timnas Indonesia. Sepertinya yang sudah dibahas sebelumnya, pihak federasi nampaknya ingin berubah jadwal dari yang sebelumnya sore hari menjadi malam hari. Walaupun kita punya pemain Eropa yang mungkin terbatas, namun suhu yang ekstrim tentunya bisa menghambat performa keseluruhan dari timnas Indonesia.